Diajaklah dia sama penduduk lokal ke perkebunan tebu, dan dia ngelihat zombie lagi pada kerja di sana. Being a zombie, it is something spiritual. Zombie ini adalah mayat yang dihidupkan kembali dengan... Abis gue bahas sejarah beberapa karakter horor kemarin, sejarah Dracula, sejarah vampir Cina, banyak yang DM ke gue yang minta gue buat bahas sejarah zombie. Dan ada beberapa yang DM yang bilang, "Bang, bahas sejarah zombie. Katanya aslinya dia adalah pejuang Islam." Ya Allah, Indonesia. Pusing hamba, pusing. Ya udah deh, langsungnya kita bahas sejarah zombie. Gimana fakta dan literasi yang sebenarnya di Learning by Googling. Oke, kita bahas sejarahnya dulu aja ya. Ntar kan dari situ kita bisa ngeliat apakah cerita kalau zombie itu pejuang Islam adalah beneran atau hoax. Gue yakin lu udah tahu jawabannya sih, tapi nggak apa-apa, kita perdetail lagi aja. Jadi zombie ini mulai mendunia sejak film Night of the Living Dead dirilis di tahun 1968. Tapi di film itu waktu itu kata zombie beneran nggak dipakai. Mereka nyebutnya Living Dead. Ini Night of the Living Dead yang tahun 1968 ini yang masih hitam putih ya gambarnya ya. Kan ada lagi tuh yang lebih terkenal, yang versi rebootnya yang gambarnya berwarna. Itu yang produksi tahun 1990. Ada yang udah nonton? Tapi walaupun gambarnya masih hitam putih, tapi Night of the Living Dead yang rilis tahun 1968 itu bukan film zombie pertama. Sebelumnya di tahun 1932 juga pernah dirilis film zombie dengan judul White Zombie. Nah, di film itu tuh ada penjelasan panjang tentang zombie yang berasal dari Haiti. Dan ternyata penjelasan ini bukan penjelasan asal. Penjelasan di film ini nih sama kayak penjelasan-penjelasan dari berbagai sumber literasi lainnya. Salah satunya kayak di buku Race, Operation, and the Zombie. Di situ dibilang kalau zombie ini awalnya adalah cerita rakyat Haiti. Zombie ini awalnya adalah produk dari mantra dukun voodoo. Waduh, gimana awal ceritanya tuh? Jadi kalau menurut The Atlantic, zombie mulai jadi cerita rakyat di sana setelah revolusi Haiti di tahun 1804. Revolusi yang mengakhiri penjajahan Prancis di Haiti. Kayak yang tadi gue bilang, zombie ini adalah mayat yang dihidupkan kembali dengan mantra dukun voodoo. Ngapain dihidupin lagi mayatnya? Ya, buat digunakan sebagai tenaga kerja gratis. Ini kan gila ya? Salah satu ikon horor yang paling mendunia, dulu awal terciptanya adalah karena masalah ekonomi. Jadi penjelasan logisnya, zombie ini tercipta dari kekhawatiran masyarakat Haiti akan perbudakan waktu itu. Jadi zaman itu perbudakan di Haiti itu emang kejam banget. Dan satu-satunya jalan keluar adalah mati. Dengan lu meninggal, baru lu nggak diperbudak lagi. Kejadian ini terus dicampur sama unsur-unsur religius kepercayaan asli sana. Lahirlah cerita zombie yang nunjukin kalau bahkan setelah mati pun lu bakal dihidupin lagi buat kerja. Jadi bisa dibilang cerita zombie ini adalah cerita buat menggambarkan betapa kejamnya perbudakan di Haiti zaman itu. Gimana? Masuk akal? Being a zombie is not something physical that happened to you. It is something spiritual. A zombie is somebody who has misbehaved. In fact, somebody that in any other society they would call a criminal. Most likely, in other societies, this person would have been condemned to death. Hal ini juga diperkuat lewat esainya Profesor Amy Wielens dari University of California. Di situ dia bilang kalau pada zaman itu emang banyak orang Haiti yang pengen bunuh diri biar nggak diperbudak lagi. Biar bisa lepas dari perbudakan. Tapi karena mereka khawatir abis mati nanti mereka malah jadi zombie, akhirnya banyak dari mereka yang nggak jadi bunuh diri. Ada manfaatnya juga ini cerita zombinya ya. Selain itu, di tahun 1937 juga ada penulis yang bernama Zora Neale Hurston yang pergi ke Haiti buat penelitian bukunya yang berjudul Tell My Horse. Di satu wawancara, karena dia sempat stay di Haiti lumayan lama kan selama masa penelitiannya, dia ditanya, apa definisi zombie sebenarnya? Dan dia bilang zombie adalah orang mati yang dibangkitkan kembali tanpa jiwa mereka. Mereka dapat menerima perintah dan mereka nggak kenal lelah. Jadi mereka bisa melakukan apapun yang disuruh oleh tuannya. Wah. Ini sama kan kayak referensi zombie yang sebelumnya kita bahas tadi. Zombie itu jadi kayak representasi kejamnya perbudakan di Haiti pada zaman itu. Terus kenapa bisa jadi cerita horor ngejar-ngejar manusia? Ya jadi habis revolusi Haiti di tahun 1804 tadi, sejak itu Haiti selalu diceritakan sebagai tempat yang ngaco banget. Penuh kekerasan, kematian di mana-mana, banyak hal gaib terjadi. Pokoknya bener-bener diceritain jelek-jeleknya.
Kenapa gitu? Soalnya Haiti merupakan penghinaan bagi kerajaan-kerajaan di Eropa. Karena mereka berhasil melakukan revolusi tadi kan. Sampai-sampai di abad ke-19 tuh berita-berita di Eropa selalu nyisipin laporan tentang kanibalisme, persembahan manusia, sampai ritual mistis. Wah, ini kerajaan Eropa zaman dulu kayak oknum tim ses caleg yang kalah ya. Pundung terus ngejelek-jelekin di belakang. Sampai akhirnya di abad ke-20, Amerika Serikat ngambil alih Haiti di tahun 1925. Dan selama kurang lebih 9 tahun kependudukan Amerika di Haiti, Amerika ini nyoba ngehapus kepercayaan voodoo dan zombie di sana. Tapi bukannya kehapus, malah makin nyebar. Mampus. Gimana cara nyebarnya? Ingat film White Zombie yang tadi gue sebut di awal? Nah, film itu kan dirilis tahun 1932. Dirilis di akhir-akhir masa kependudukan Amerika di Haiti. Di film itu di tahun segitu, zombinya tuh model-model kayak gini. Nah, ini kan zombinya nggak ada serem-seremnya ya. Nah, tapi film ini ternyata cukup booming pada zamannya, sampai bikin zombie jadi populer di Amerika. Ini kan kocak ya. Amerika datang ke Haiti yang mereka anggap terbelakang, mereka mencoba melakukan modernisasi di sana, tapi endingnya Amerika malah ngebawa kepercayaan mistis Haiti ke negara mereka. Jadi populer lagi. The Westerner is an arrogant person by definition. And in his arrogance, he believes he can put his hands on whatever he wants and possess whatever he wants. Ya udah dari situ cerita-cerita tentang zombie ini makin menjamur, makin berkembang ceritanya. Sampai akhirnya jadi cerita mayat hidup yang keluar dari kuburan dan berburu manusia. Terus zombie ini juga makin populer karena ada beberapa penulis yang ngaku mereka pernah ke Haiti dan ngelihat langsung zombie di sana. Waduh, salah satunya William Seabrook. Dia pernah ke Haiti di tahun 1927, waktu Amerika lagi berkuasa di sana. Terus dia bilang ke penduduk lokal dia pengen lihat zombie. Diajaklah dia sama penduduk lokal ke perkebunan tebu, dan dia ngelihat zombie lagi pada kerja di sana. Kerjanya kayak robot katanya, bener-bener nggak berhenti. William Seabrook sampai bilang, mata mereka yang paling menakutkan, tampak seperti mata orang mati. Tidak buta, tapi meratap. Jadi kayak melek, tapi ya kosong gitu aja ya matanya ya. Kayak... Nah, di saat William Seabrook panik lihat zombie, penjelasan logis langsung muncul di kepala dia. Dan pas diperhatiin lagi, dia pun sadar kalau ternyata zombie-zombie ini adalah orang-orang miskin yang terpaksa bekerja di ladang. Nah kan, itu pentingnya nggak langsung nyimpulin ya, pentingnya nyari tahu lebih dalam. Dan dari pengalamannya ini, William Seabrook pun sampai ngeklaim kalau dia adalah orang yang memperkenalkan kata zombie di budaya Amerika. Oke. Tapi kalau menurut di Oxford English Dictionary, kata zombie ini berasal dari Afrika Barat. Berasal dari kata zumbi atau nzumbi yang berarti jimat. Di bahasa Kongo juga ada fumbi atau nyumbi yang berarti tubuh tanpa jiwa. Oke, itu tadi sejarah zombie berdasarkan beberapa sumber literasi. Sekarang kita bahas yang versi pejuang muslimnya. Aduh. Jadi menurut orang-orang yang nyebar cerita versi ini, mereka percaya kalau zombie itu berasal dari nama pejuang Islam di Brazil yang bernama Zumbi dos Palmares. Ini kita highlight ya di sini ya. Pejuang Islam di Brazil. Emang di Brazil dulu ada pemimpin perlawanan kulit hitam yang bernama Zumbi dos Palmares. Pemimpin komunitas Quilombo dos Palmares yang memerangi perbudakan. Tapi sama sekali nggak ada sumber, sama sekali nggak ada literasi yang bilang kalau beliau ini muslim. Dan sebenarnya cerita ini udah kelihatan hoaxnya dari caption artikel ini sih. Di sini kan dibilang, pada tahun 1643 dengan gagah berani, ia mendeklarasikan berdirinya negara Islam di Brazil. Katanya tahun 1643, padahal Zumbi dos Palmares baru lahir di tahun 1655. Terus negara Islam Brazil tuh apa? Referensi sejarah dari mana ini? Logika aja. Masa deklarasi berdirinya suatu negara nggak tercatat di mana-mana? Padahal deklarasi pembentukan negara loh ini. Ini kan harusnya selevel Islam di Spanyol atau Konstantinopel yang berubah jadi ibu kotanya Ottoman. Berbagai sumber yang tadi kita bahas pun sama sekali nggak ada yang ngehubungin zombie sama Zumbi dos Palmares. Nggak usah ke orangnya deh. Dari referensi negara dan budayanya aja kan jauh. Dari ritual mistis di Haiti, tak tahu disambung ke pejuang di Brazil. Pejuang yang namanya mirip.
Kayaknya orang kita emang paling jago kalau masalah cocok logi ya. Orang kita. Gue nggak tahu ini motivasi orang yang bikin hoax gini apa ya. Karena kan bikin pinter enggak. Dan kalau emang dia beneran muslim, harusnya kan dia takut sama dosa menyebarkan berita bohong. Apalagi kalau kesebarnya ke sekian banyak viewers kayak gini. Ini video ini kalau lu cek komen-komennya, wah, gue aja sampai males buat naruh di sini. Dan gue lihat di sini ada beberapa orang yang nyoba ngelurusin, tapi endingnya mereka malah dibully. Gue mau ngomong orang kita, tapi tadi kan udah ya. Dan bahkan situs Kominfo sampai ikut ngelurusin, sampai ikut ngasih tahu kalau ini sebenarnya adalah hoax. Ini gue ngelihatnya hoax zombie ini nih satu level di bawah hoax Pokemon artinya aku Yahudi. Ya tapi gimana, mereka lebih senang cerita-cerita model gini kan. Mereka bakal langsung percaya ke cerita yang emang pengen mereka percaya. Kayak kemarin kan rame juga tuh, hoax Dr. Lois masuk Islam. Ini kan dari tipe beritanya aja udah kelihatan ya, udah berasa vibe-vibe hoaxnya. Tapi kalau lu cek ternyata banyak banget orang yang kemakan sama hoax ini. Ini bingung gue sumpah. Padahal kalau gue lihat di videonya Guru Gembul yang sempat bahas tentang kejadian ini, sumbernya mereka tuh cuma foto cewek yang masuk Islam, yang bahkan itu bukan fotonya Dr. Lois. Ini kan kocak ya. Lu ngedukung orang yang bahkan mukanya pun lu nggak apal. Ini kan mereka kayak jarinya sibuk kerja, sibuk komen, sibuk ngasih dukungan, tapi otaknya nganggur. Nah dari sini kan kita bisa lihat ya, muka Dr. Lois yang bisa kita lihat pakai mata aja mereka males cek dulu. Gimana sejarah-sejarah hoax kayak sejarah zombie ini. Oke, sekali lagi terakhir, ayo kita ucapkan bareng-bareng. Orang kita. No, mother! Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang sejarah zombie. Sekaligus meluruskan hoax yang bilang kalau zombie itu adalah pejuang Islam di Brazil. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Terakhir majas itu semua usahamu